Oke semuanya, ini adalah video terakhir pada semester ini. Jadi yang artinya ini adalah pertemuan terakhir kita di semester ini. Semoga di semester depan nanti kita bisa bertemu secara offline, tidak secara online lagi. Karena saya lumayan bosan karena harus online setiap mengajar. Oke, seperti yang sudah saya kirimkan kepada kalian di Classroom, yaitu berupa link. Karena saya tidak sempat untuk membuatkan modul, jadi saya kirimkan link untuk kalian pelajari. Nah, link yang saya kirimkan itu ada 3, yaitu ada tentang fungsi atau rumus if, terus ada count, dan ada count if. Nah, kita akan pelajari satu-satu. Saya cari referensi sesuai link yang saya berikan kepada kalian. Nah, di sini kita baca dulu fungsi if atau rumus if itu adalah suatu fungsi Excel dalam kategori atau kelompok logikal. Nah, kita akan belajar menggunakan logika sekarang, biar tidak menggunakan perasaan aja ya. Oke, lanjut. Rumus Excel if akan menghasilkan sebuah nilai tertentu jika kondisi yang kita tentukan dievaluasi terpenuhi atau true, dan akan menghasilkan nilai lainnya apabila uji logika atau kondisi tidak terpenuhi atau bisa dikatakan false. Nah, di sini kita hanya akan tahu antara benar dan salah, itu aja intinya. Terus kita langsung ke bawah. Nah, dalam menggunakan fungsi atau rumus if ini, kita akan selalu bermain dengan operator. Bukan operator orang maksud saya ya, tapi operator perbanding. Contohnya itu sama dengan, yang ini lebih dari sama dengan, kurang dari, atau kurang dari sama dengan, dan yang lainnya. Nah, untuk lebih jelasnya kalian bisa klik link yang ada di sini, klik operator Excel, bisa kalian pelajari lagi di sana. Terus kita akan langsung mencoba untuk menggunakan rumusnya. Nah, saya langsung coba di Excel aja. Di sini saya akan coba di sini. Misalkan saya contohkan contoh penggunaan rumus if sama dengan if. Nah, misalkan saya ingin menguji kalau misalkan nilai ujian matematika ini jika dia mendapatkan lebih kecil dari 80, maka dia akan ini di sini saya jabarkan dulu sama dengan if, itu sudah biasa dalam penggunaan rumus, dalam pengetikan rumus maksud saya, sama dengan baru rumusnya if kurung buka D7. Ini referensi untuk logical testnya. Logical test artinya itu yang akan dibandingkan. Nah, itu simpelnya. Saya pakai yang D7, sel D7, nilainya 70, lebih kecil dari 80. Nah, ini bacanya jika D7 lebih kecil daripada 80, maka itu kalau saya jabarkan dalam bahasa manusia, jika nilai yang ada di D7 lebih kecil dari 80, maka misalkan saya akan buat di sini jika nilainya di bawah 80 dia akan mendapatkan nilai B gitu misalnya. Nah, kenapa saya menggunakan tanda petik 2 di sini? Karena yang bisa dibaca oleh rumus Excel itu adalah hanya angka. Selain angka, kalau menggunakan huruf itu harus menggunakan tanda petik. Seperti itu. Tinggal enter. Maka dia akan memberikan nilai B. Jika nilai yang ada di D7 lebih kecil daripada 80, maka nilainya B. Nah, bagaimana kalau misalnya saya ganti yang di sini? Ini kan jadi nilai B. Saya ganti yang di sini jadi nilai 85. Nah, kenapa dia bisa false? Karena saya belum memberikan jawaban jika salah. Ini kan baru jawaban jika benar atau true.
seperti yang di sini tadi. Mana itu ya? Nah, jika kondisi yang kita tentukan untuk dievaluasi terpenuhi, artinya jika ini terpenuhi maka nilainya akan B. Jika tidak, maka nilainya, nah kurang lebih seperti itu untuk if. Selebihnya kalian pelajari lagi di link yang sudah saya berikan.